Orang sakit hati tapi kalau diperiksa sama dokter, dokter nggak tahu. Ngelihat nggak stres sih orang ini. Senyumnya bahagia. Dicek nggak apa-apa, tapi dia sedang sakit. Ini yang hendak kita bicarakan hari ini. Seperti penyakit kebodohan. Orang bodoh itu nggak mau dikatakan bodoh. Makanya marah. Kalau ada orang dikatakan kamu itu jahil, bodoh, marah dia. Kenapa? Karena dia merasa nggak bodoh. Ini penyakit kebodohan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kita nih, tentang kita manusia. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Tuh, sesungguhnya manusia benar-benar orang yang sangat zalim dan sangat bodoh. Cuma nggak merasa. Dan ini banyak di masyarakat. Orang yang tidak kenal sama Allah. Orang yang tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Aturan-aturan agama tapi nggak merasa kalau dia sedang sakit hatinya. Buktinya dikasih tahu marah. Apa kata Nabi SAW ketika berbincang tentang kesombongan? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini orang bodoh. Kita lihat bagaimana Fir'aun dikasih tahu, minta bukti kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Nabi Musa nabi. Dikasih bukti-bukti. Tapi Fir'aun mengatakan enggak, engkau penyihir. Oke, siap. Penyihir. Kita akan datangkan, kata Fir'aun, penyihir-penyihir semesir. Nanti engkau tanding sama dia, sihirmu itu. Subhanallah, para penyihir itu ketika melihat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, mereka semuanya sujud beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fir'aun tetap enggak beriman. Haman tetap nggak beriman. Istrinya Fir'aun beriman, Asya binti Muzahim. Kita dapat melihat ini orang bodoh banget tapi merasa pintar. Sulit menerima kebenaran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku nggak pernah berdialog dengan orang pintar kecuali aku menang. Tapi kalau dialog sama orang bodoh kalah, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena orang bodoh ini akan selalu mengatakan, oh menurut saya nggak kayak gitu. Pokoknya sudah nggak bisa. Ya sudah. Makanya bodoh ini penyakit yang nggak terasa sakit. Termasuk juga marad syubhat. Penyakit syubhat. Syubhat itu kerancuan-kerancuan dalam beragama. Yang memahami agama dengan cara yang salah. Antum lihat di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain, berapa banyak orang yang Islamfobia dan mereka lebih suka Islam liberal. Tuh orang-orang liberal kalau dikasih penjelasan seperti ini seperti itu, apa kata mereka? Kita ingin mengadakan perbaikan. Ingin memberikan pencerahan. Bagaimana di antara mereka mengatakan, kenapa sih haji itu kok cuma setahun sekali? Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Masya Allah, pakai dalil mereka. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dalam bulan-bulan yang udah diketahui. Kenapa kita jadikan tanggal 9 itu wukuf di Arafah? Kita bisa haji di bulan Syawal. Kita bisa haji di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Dan ini untuk mengurangi antrian yang panjang. Masya Allah. Kan kau lihat, oh masuk akal juga ya.
Dalilnya ada, dalilnya mereka jemaah. Ini syubhat, penyakit, tapi nggak ngerasa kalau dia sakit. Kalau yang model pertama kerasa dia sakit, nampak di wajahnya. Kalau dia sakit, yang ini nggak terasa. Bagaimana sekarang ada umat Islam yang mendukung LGBT. Dia dukung. Bahkan seorang profesor, doktor ilmu tafsir. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya homoseksual itu sudah takdir ilahi. Orang itu nggak suka sama perempuan, mau diapain? Mau dipaksa. Terus gimana dengan ayat tentang Nabi Lut? Oh iya, Nabi Lut itu kenapa diadab? Karena mereka memaksa. Kalau suka sama suka nggak apa-apa. Ini syubhat. Dan dia tidak merasa, ini profesor jemaah. Tidak merasa sakit dia jemaah. Maka berapa banyak orang yang terkena penyakit-penyakit hati yang sangat bahaya tapi nggak merasa.